Oke, halo guys, welcome back to Korea Reunit bersama orang Korea yang medok. Oke, Bang, jadi ini aku pertama kalinya hari ini ketemu. Vincent. Ya, oke, mungkin perkenalkan diri dulu buat yang nggak kenal. Annyeong, aku tuh Vincent yang sering muncul di FYP TikTok kalian nggak sih? Iya. Oke, jadi Vincent ini sebenarnya aku sendiri kayaknya pernah lihat akunnya dia itu kayak 4 tahun yang lalu. Tapi waktu itu masa-masanya aku masih nggak ngerti dia ini orang Korea atau orang Indonesia. Iya. Terus kayaknya tinggal di Australia, tapi kayak pernah debut di Korea juga, kayak satu orang yang misterius gitu. Misterius. Dan akhirnya hari ini tahun 2023 tanggal 10 Oktober 10 kita ketemuan di Seoul sekarang ya, di Yeouido. Terus tadi sebenarnya kita udah ngopi, udah ngomong-ngomong. Iya. 1 jam lebih, hampir 2 jam sebenarnya. Tapi melalui video kali ini aku pengen sedikit memperkenalkan Vincent dan juga sedikit cerita yang dia miliki. Nah, Vincent, sebenarnya kamu ini orang mana sih? Dari situ dulu. Kalau aku tuh aslinya orang Indonesia sih, Asli kota? asli kota Medan. Medan. Jadi mungkin ada yang mikir kok aksennya beda, soalnya ini asli Medan gitu ya. Jadi aku pun nggak pernah ke Medan, tapi ternyata Vincent ini aksennya aksen Medan, jadi agak beda sama orang-orang yang bisa kita temui di Pulau Jawa kayaknya. Kamu tuh dulu debut atau gimana sih? Soalnya ada beberapa rekaman di YouTube, kamu ngedance gitu kan Iya. sebagai idol. Sebenarnya kamu ini dulu idol atau apa sih? Coba jelaskan itu. Jadi aku tuh udah sempat ke Korea ya kan, dari dulu sering audisi. Terus aku tuh di suatu saat aku tuh udah keterima jadi trainee. Dan dalam 1 bulan aja tuh aku disuruh latihan buat persiapan lagu yang udah mereka sediain. Di situ aku udah persiapan, tapi sudah 1 bulan dimundurin terus dan akhirnya ada COVID ya kan. Aku cuma sama manggung 2-3 kali di Korea atau sama di US sana. Dan akhirnya aku setelah corona dan karena nggak bisa lanjutin lagi, aku terpaksa balik ke Indonesia. Iya, jadi singkatnya kayak gitu sebenarnya. Tadi kalau setelah aku cerita ini tak singkat ini. Kalau misalnya ada yang salah boleh dikoreksi. Ya boleh. Jadi dia itu sebenarnya pengen banget jadi kayak debut di Korea sehingga langsung ke Korea. Betul. Iya, kayak langsung ke Korea tanpa ada kayak janji apa gitu, nggak, langsung ke Korea. Lalu di sini kamu mulai kayak daftar gitu ya. Ya kirim email. Seleksi gitu ke kayak entertainment. ada audisi nggak, ini nggak. Jadi dia ngirimin portofolionya Iya sendiri. betul. Lalu kebetulan salah satu perusahaan itu nerima gitu ya. Iya betul. Sehingga dia jadi trainee dan sebenarnya dibilang debutnya ini agak nanggung karena ternyata dia itu menggantikan member lain di grup yang dulunya namanya Platinum. Iya. Ya, bener kan ya? Makanya dia itu Betul. dulu udah bisa dibilang udah debut, tapi kayak beritanya itu nggak banyak gitu loh. Soalnya kalau misalnya memang dia itu member awal, pasti muncul berita orang Indonesia debut gitu loh, ya kan? Iya. Cuman masalahnya dia itu ternyata menggantikan member sehingga kayak di berita juga nggak terlalu muncul, Betul. tapi di TV ataupun di saat konser ada gitu. Cuman masalahnya ternyata dia itu kontrak kerja, cuman menurutku perusahaannya kurang bertanggung jawab gitu ya, karena Iya. kamu aktif berapa bulan tadi sebagai idol itu? Sekitar 6 bulan sih. 6 bulan. Yang pendapatan yang kamu terima berapa? Boleh nggak ya bilang ini, sebenarnya aku tuh nggak dapat uang sama sekali sih. Jadi justru malah orang tua kamu sendiri yang ngebiayain sendiri waktu Iya, ke Korea. sama aku ada pernah kerja part time di luar negeri dan aku pakai uang simpanan aku buat ngebiayain pesawat, tempat tinggal, saya makanan dan juga biasa hari-hari di Korea sini. Semua kamu yang nanggung. Iya. Jadi kayak mungkin ada orang-orang mikir, loh kamu kan dulu debut di Korea pasti punya banyak uang. Mungkin ada orang mikir gitu ya. Pasti banyak banget. Tapi keberuntungan. realitanya ternyata dia Realitanya. debut terus pendapatan juga enggak, malah mengeluarkan uang dari kantong ya. Iya. Betul. Malah keluarkan, dan sekarang aktif sebagai influencer ya. Influencer. Kan kamu pernah nih bisa dibilang masuk ke industri entertainmentnya Korea gitu. Ya. Gimana sih rasanya? Keren nggak sih kalau kita lihat kan kayak wah jadi artis gitu. Pasti Keren. banyak yang mikir gitu. Keren banget sih. Dulu aku sempat ketemu Astro di belakang panggung. Hanu. Astro juga nampak. Tapi kerennya selain bisa ketemu idol ada nggak? Kayak mestinya kan perkiraan orang-orang kamu bakal kayak artis, pendapatan banyak, makan juga pasti mewah kemana-mana kayak gitu. Kayak gitu nggak sih? Realitanya gimana? Realita sih banyak persiapannya, kayak outfit panggung itu kita harus pakai dites ulang beberapa kali sebelum manggung. Kita kayak
sepatu harus yang hak tinggi gitu ya kan. For your information, idol cowok juga pakai hak tinggi. Ya benar. Kalau ini benar karena kayak aku kan sering ketemu ya kadang. Iya. Kelihatan gitu loh. Ini sepatunya itu makanya sering pakai boots, Converse gitu. Soalnya kalau pakai gituan, kamu masukin di bawahnya itu nggak terlalu. Iya, kita harus latihan juga itu terpisah kita dance pakai sepatu hak tinggi itu. Oh, kalau kamu dulu itu sampai berapa cm? I think 10 cm ya. 10 cm. 10 cm. Berarti kayak 180-an gitu loh. Demi manggung ya kan, harus latihan ekstra pakai sepatu high heel lagi. Berarti kaki itu bisa sampai kayak Bengkak iya. gitu. Ya. Oh, telah jadi idol 6 bulan, terus kan berhenti kan ya karena Covid juga datang, terus pendapatan juga nggak ada gitu. Iya. Kalau misalnya ada teman dari Indonesia, Kak Vincent, aku ingin jadi idol. Kamu bakal merekomendasikan atau bakal menghentikan orang? Bakal menghentikan sih kayak Karena? menurut aku sih banyak jalan lain yang buat jadi terkenal bisa manggung gitu, nggak harus melalui idol Korea ini saja. Kalau memang setekad itu aku sih nggak ngentiin ya, tapi benar-benar untuk kontrak dan latar belakang agensi itu aku rekomen nyari kayak notaris atau orang hukum buat bantu Memeriksa lebih lanjut gitu. Bisa lebih lanjut. Soalnya perusahaan yang pernah kerja sama dia ini kesannya kayak kurang apa ya, secara dokumen itu kurang jelas sehingga dia memang nggak dirugikan, kayak nggak ya dirugikan juga sih ya. Wah, ada beberapa uang yang diminta dan juga nggak dikerjakan. Kontraknya pun sebenarnya dia harusnya mendapatkan sekian juga nggak dapat gitu. Jadi kayak maksudnya dia itu periksa baik-baik apakah entertainmentnya itu perusahaan yang benar nggak, jangan-jangan dia nipu nggak, jangan-jangan ini perusahaan kecil paper company gitu. Itu yang disuruh meriksa. Tapi kalau misalnya benar-benar mau ya gimana kita mau menghentikan juga ya toh. Yes. Ya itu yang diartikan. Terus dia itu malah tadi bilang lebih baik kalau ikutannya kayak Produce 101 gitu tuh. Oh iya betul, lebih baik sih kayak ikut acara survival gitu dimana bisa dapat exposure yang lebih buat ngebantu karir di entertainment ini ya menurut aku. Jadi lebih kayak gini, kalau misalnya ikutan program gitu kan orang-orang tahu dan kamu pun karena udah dikenal orang-orang waktu didatengin entertainment bisa nego gitu. Nego betul. Kamunya di atas gitu loh, nggak Di dalam atas. kondisi di bawah kan. Ya? Betul. Agensi yang nyari kamu bukan kamu yang nyari agensi. Cara persiapan buat debut pun pasti lebih sedikit ya, lebih pendek ya karena pasti para agensi juga mau ride the fame ya, ride the fame dari survival show itu. Benar. Dicarikan lagu langsung sama apa Konsep-konsepnya gitu ya, dilancarin disesuaikan debutnya. gitu. Iya. Terus kamu berarti di Koreanya sendiri udah pernah tinggal berapa lama sih? Kalau di total gitu. Total paling 1 tahun aja sih. 1 tahun. Gimana pengalaman tinggal di Korea? Pengalaman tinggal Korea tuh terakhir traveling bener-bener bagus banget, bisa keluar di Korea siang bolong gini jalan-jalan. Kalau dulu jadi trainee itu aku di kamar. practice room aja, di tidur, bangun, practice, terus tidur lagi. Ya, jadi dia itu dulu kayak katanya cuman ya hidupnya itu ya cuman di tempat training. Terus yang aku kaget tadi, makannya pun cuma dibiayain untuk biaya makan malam ya? Iya betul. Siang Siang sih nggak ada. ini nih, waktu itu kan tahun 2019-an ya, dan sekarang di YouTube kalau dicari juga masih ada gitu. Ada nggak kayak kamu di klasisin atau pengalaman nggak enak gitu selama kamu menjadi trainee? Ada yang juga jadi idol waktu itu? Dirasisin sih enggak ya, cuman sebagai warga negara Indonesia tuh ya agak susah ya cara perizinan buat bisa tinggal di Korea ini tuh benar-benar ketat gitu ya, terasa banget. Soalnya bahasa Koreanya lumayan lancar menurutku. Dulu belajar bahasa Koreanya sendiri atau pernah ikutan kursus atau gimana? Aku tuh sih belajar sendiri ya, sebagai persiapan audisi juga karena aku tuh udah memang tekad bulat mau ke Korea buat jadi idol dulunya. Tapi sekarang kan kamu bisa dibilang udah nggak aktif sebagai idol. Ya. Nyesel nggak? Duh, tau gini sekalian nggak usah. Toh aku nggak dapat uang, buang-buang uang. Nyeselnya kenapa? Sedikit karena ya menurut aku tuh andai saja di hari itu aku lebih ngemerhatiin ya kayak agensi, latar belakang agensi atau lebih belajar lagi tentang ranah hukum ya kan di Korea, tentang kontrak atau peridolan ini.
mungkin aku bisa aja sekarang di tempat yang lebih baik ya, Oh, di oke, agensi oke. yang lebih baik. Jadi waktu itu kamu lebih terburu-buru, pengen cepet-cepetan muncul depan kamera ya, bukan kayak pelan-pelan ngecek ini perusahaannya bagus nggak, itu yang kamu Betul. sesali. Betul. Tapi kayak bisa debutnya kamu nggak nyesel, cuman kayak nyesel. Ya, dan aku sih dijanjikan bakal debut di 1 bulan kemudian, bisa masuk Grup lain gitu. musik bank broadcast station. Tapi ya karena aku kurang riset ini agensi, akhirnya aku tuh training yang bisa dibilang nggak ngasih apa-apa ya sampai sekarang. Ya ini bener sih ya, karena pasti gini, kalau dari perusahaan ya, ataupun kita ngomong karyawan perusahaan deh, ada orang kelihatan pinter kerja gitu ya. Iya. Kita nggak pengen kehilangan kan ya. Betul. Tapi kita jujur nggak ada lowongan kerjaan misalnya. Kesannya kayak gitu. Jadi istilah kalau cewek ya atau cowok gitu, kayak ada temen nih, oke, kamu nggak pengen jadi pacarnya dia, tapi diambil orang lain juga eman gitu loh. Sayang. Jadi kesannya kayak gitu. Ini jujur sangat licik sih ya, karena merugikan kehidupan seseorang kan. Betul. Coba kalau misalnya waktu itu mereka benar-benar nggak bisa terus bilang, maaf banget tapi kita nggak bisa, mungkin kamu bakal cari jalan lain, atau paling nggak kamu nggak membuang waktu di situ gitu loh. Tapi karena janji manisnya itu dan kondisinya waktu itu kamu juga pingin banget. Betul, Untuk masih bisa muda muncul lah ya, masih kurang berpengalaman. Usia berapa waktu itu? 19 tahun. 19 tahun. Tapi hebatnya dia sih, usia 19 tahun nggak kenal siapa-siapa, dia berani ke sini. Iya. Kayak pokoknya aku datang dulu gitu loh. Itu hebatnya sih. Iya. Kalau ini hebatnya Vincent. Aku mau daftar kerja. Iya ya, istilahnya kayak orang ke Jakarta nggak ada tempat kerja, Pokoknya ke Jakarta dulu aja. kesannya. Terus sekarang teman-teman yang dulu sempat debut masih ada, masih kenal. Masih kenal sih, satu dua orang. Kalau menurut kamu nih, nggak perlu terlalu belak-belakan, melihat kehidupan mereka ya, kehidupan mereka itu terlihat bahagia atau gimana sih? Karena ya aku udah pernah lihat ya, maksudnya udah pernah ngalamin sendiri backstage-nya di gimana gitu ya kan. Jujur ya, aku cuma berharap mereka bisa apa aja sih menemukan titik terang ya, Karena bisa sukses di bidangnya sendiri, benar-benar dijauhin sama agensi yang jahat. waktu kamu masih kerja itu, kamu ingat gak utang yang masih ada di perusahaan itu berapa gitu? Kurang tahu Oh nggak ditunjukin ya? ya, betul sih. Bener-bener kita tuh, aku tuh ya kayak agak naif juga sih, aku nggak tanya enak keuangan dan sebagainya. Yes, jadi Dikasih makan syukur. padahal uang tempat tinggal kamu bayar sendiri. Iya sih, aku sempat bayar uang tempat tinggal sendiri. Terus tiket juga dia bolak-balik ke Korea Indonesia pun bayar sendiri. Iya betul. Dan aku kagumnya sih orang tuanya masih support, meskipun dia bilang semakin berjalan dia waktu, orang tuanya raut mukanya itu mulai kayak Ngapain di Korea? Katanya bulan depan loh. Katanya bulan depan. Oh, kamu masih belum debut. Iya. ini gitu. Tapi untungnya orang tuanya masih sanggup dan juga masih support, dan ya meskipun berakhir seperti ini, tapi adalah pengalaman yang kamu terima juga gitu. Sekarang kan lebih aktif ke influencer nih. Kamu Iya. lebih kontennya kayak apa sih biasanya? Konten skincare dan juga K-pop sih. Kayak apa? Konten Kayak kalau skincare sih paham aku, pasti Iya. kayak apa ya? kalau sekarang nggak nyanyi sama dance lagi sih, cuma kayak lucu-lucuan gitu ya kan. K-popers tuh kayak gimana? Oh gitu. Oh, kamu lebih pingin kayak bikin konten daripada ngedance ya gitu ya, Iya. karena Betul. udah nggak bikin lagi jadi idol. Misalnya nih sekarang ada perusahaan Korea nawarin lagi. Tergantung sikon ya. Tergantung sikon sama latar belakang agensinya juga. Masih ada ya keinginan Mas- kalau misalnya datangnya. Banyak sih pelajaran yang bisa didapat dari pengalaman itu. Menurut aku sih Korea tuh ya sesuai realita. Oh sesuai harapan ekspektasi kamu. Oh ya? Sesuai ekspektasi. Nggak ada yang sama sekali beda sama yang kamu bayangkan. Kalau beda, menurut aku untuk industri idol ini benar-benar ya beda sih seperti yang aku ekspektasikan. Karena di balik kayak idol itu di tempat bagus, manggung gitu ya kan, banyak fans. Ternyata di belakang panggung tuh struggle-nya banyak sih. Dan secara mental juga idol tuh banyak hal-hal yang bikin merasa terisolasi, kayak nggak ada teman. Oh iya. Benar-benar menurut aku pekerjaan yang sangat merasa lonely gitu ya, bikin seseorang merasa lonely gitu. Ada nggak larangan-larangan waktu itu di dalam perusahaan itu? Larangan nggak boleh main sosmed, nggak boleh dating, Pacaran nggak boleh, oke. ya, nggak boleh
nggak boleh keluar tanpa Izin. tanpa izin, nggak boleh naik berat badan. Disuruh apa juga sih kayak sehari-hari nggak boleh terlalu kucel. Oh loh, meskipun di dalam gedungnya sendiri. Kayak lu nanti harus terbiasa ya kan ke airport gitu. Kalau kayak dietnya itu separah apa sih untuk idol cowok? Idol cowok, kalau di case aku sih aku disuruh naikin ya. Oh, kamu disuruh naikin berat badan? Ya, disuruh naikin berat badan. Cuman kalau aku makan tapi mukaku bengkak, nanti dibilangin lagi kamu itu kamu itu mukanya bengkak di kamera. Loh, lah terus maksudnya gimana? Karena aku tuh kan ya Kurus kayak gitu? diet kurus gitu ya. Oh, disuruhnya bikin bentuk badan gitu Ya, ya? betul. Tapi cuma dikasih makan sehari sekali padahal. Ya, Kalau latihan biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? kalau aku latihan dulunya dari jam 2 siang sampai jam 10 malam itu untuk 5 hari. Terus Sabtunya itu nanti aku praktisnya dari jam 2 sampai jam 5 Subuh. subuh. Gimana caranya? Mungkin karena usia masih muda ya, masih Minum bisa kopi tahan terus ya. gitu berarti? Minum kopi sih ya betul. Jam 12 malam kita tuh kayak ke kafe bentar beli americano. Wah gila sih. Minggunya? Minggunya kita dikasih tidur sebentar ke jam 5 sore baru masuk praktis. Wah. Berarti sekarang kamu di Indonesia lebih puaskah hidupnya atau lebih masih merindukan zaman-zaman idol dulu di Korea? So pasti lebih puas sekarang sih kayak untuk masalah kesehatan juga ya. Kayak kesehatan sama mental tuh Dulu terjaga lah wah, sekarang. pasti hancur sih kalau kayak gitu setiap hari ya. Iya. Sekarang tapi semuanya udah kembali normal, udah sehat kah? Ya, sudah kembali normal, sehat. Bener-bener bisa ngelewati zaman corona juga. Dan menurutku sih ini sebenarnya satu kayak narasumber yang penting karena banyak banget orang-orang yang ingin jadi idol kan ya di Korea, dan memang banyak yang sekarang aktif juga yang kayak kita tahu kayak siapa ya, Laudy lah, Dita, Zayan, ada lagi nggak ya? Iya. Oh, Via ya kayak gini ini aku nggak tahu kan ya. Iya. Mungkin buat yang di Indonesia kesannya kayak itu mungkin pengen jadi impianku dan juga pengen jadi sukses, itu juga satu impian yang bagus, tapi juga perlu diketahui resikonya itu juga besar banget. Kalau kamu nggak sukses, bener-bener cuma keluar uang, dikenal orang, dikiranya kaya, padahal yo sebenarnya bisa jadi nggak punya apa-apa. Sama kayak di Korea sendiri sebenarnya cukup banyak idol-idol yang setelah berhenti mereka itu malah mulai YouTube, malah mulai bikin live. Terus kalau nggak salah satu leader dari Tintap atau siapa, Iya. dia berhenti terus jadi tukang potong rumput sekarang. Iya betul. Aku pernah lihat interviewnya, dia bilang gini, sekarang ngerokok terus tatoan gitu. Dia bilang, aku lebih puas kehidupan ini karena dibayar sesuai dengan yang tak kerjakan. Dan juga dia bilang, yang bikin mentalnya jatuh itu gini, waktu di panggung dia itu serasa kayak, wah dikenal kan ya. Pulang ke rumah dia itu bukan siapa-siapa. Jadi rasa hampa dan dikenalnya itu bikin mentalnya itu sangat tidak sehat. Terus mau ngapain nggak boleh, mau ngomong apa nggak boleh, karena dia pun dari perusahaan ada kayak framingnya, kamu itu leader, kamu harus ngomongnya gini, nggak boleh ngomong gini, kamu cara ngomongnya harus gini, sehingga kayak dia pun kayak nggak sanggup dan akhirnya memutuskan keluar gitu. Jadi ini industri yang Dan gini loh, waktu cerita ke teman-teman juga ya, dan menurut mereka tuh jadi ada tuh udah pasti udah dapat uang kan, di belakang panggung bisa naik mobil mewah gitu ya kan. Jadi kita sebenarnya terpuruk banget, lagi pingin temen curhat, tapi orang-orang tuh nggak bisa relate ke cerita kita. oh iya, jadi soalnya gini ya, kamu soalnya dilihat di TV-nya kayak keren, ganteng, naik mobil bagus, di MV mobil dibeledakan gitu Iya. kan. Sehingga kayak kamu kehidupan kamu bagus ya gitu. Sedangkan hidup kamu sebenarnya enggak, kesehatan juga memburuk, mental juga turun. Mau bilang, tapi nggak boleh juga ya, karena dibatasin juga aktivitasnya. Wah itu yang sakit banget sih kayaknya ya. Untungnya dia paling nggak pernah muncul di kayak sebagai grup kan ya, meskipun nggak debut resmi dari awal. Tapi paling nggak ada apa ya? Pengalaman masuk podcast gitu ya. Tapi bayangkan kamu kesini kayak Vincent, tapi nggak misalnya nggak sempat masuk sebagai member pengganti ya. Wah kamu sama sekali kesini nggak ada pengalaman yang kamu terima, ditanyain orang kamu dulu ngapain? Berusaha sih tapi Berusaha sih ya. ya kan ya, Betul. itu lebih susah lagi. Jadi buat yang pengen jadi idol, ya ini salah satu realita yang pernah terjadi. Dan juga buat yang mau jadi idol, please cek perusahaannya bagus atau enggak. Tapi nggak mesti ya, setiap perusahaan yang baru itu jelek, nggak berarti kayak gitu juga. Tapi pastikan secara hukum, jalur hukumnya semua udah aman, biar paling nggak kalau nantinya kamu ada totalan, bisa menerima totalan yang sepadan sesuai kerja keras kamu. Oke, jadi kayak gini kayaknya, mungkin ada yang pengen disampaikan kepada
teman-teman Indonesia yang masih punya harapan pengen jadi idol, ada nggak pesan terakhir yang pengen sampaikan? Jangan pernah berkecil hati sih, jangan meskipun mau jadi idol itu bukan berarti aku harus kayak oke deh, yang penting aku bisa jadi idol gitu, itu nggak boleh sama sekali menurut aku. Dan di sini kamu kamu jadi artis diuntungkan juga, dapat untung, agensi juga dapat untung ya menurut aku. Jadi tuh benar-benar untuk level tuh sama ya, nggak boleh artis di bawah, agensi di atas, kamu nurut itu. Menurut aku untuk zaman sekarang udah nggak gitu ya harusnya. Oke. Di Korea sendiri juga menurut aku udah banyak kehidupan artis udah makin membaik sih menurut aku untuk hal-hal gini ya. Oke, jadi ya itu seperti yang dia bilang, jangan karena kamu dijanjiin debut, kamu kayak semuanya serba oke, jangan gitu ya. Tetap pastikan hak yang kamu terima ini juga sesuai. Betul. Gitu yang disampaikan. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih banyak Vincent. Makasih banyak. Makasih banyak. Semoga video kali ini jadi informasi yang baru dan juga membantu buat follow-follow ataupun teman-teman Indonesia yang pengen jadi idol. Makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Oh ya, ini IG-nya, TikTok-nya ini ya, tak taruh di sini. Bye-bye.